dibuat KO oleh TNI Australia. Amerika serang balik keroyok Indonesia. Australia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Indonesia Rusia. Setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Australia, pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Indonesia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Australia. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai gempuran pembuka, sebelum ratusan ribu tentara dari target 1 juta menyerbu untuk mengambil alih Pulau Pasir yang kini diduduki pasukan setan TNI. Serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di wilayah tersebut dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurut Kementerian Pertahanan mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri kami, musuh kehilangan 52 orang howitzer Mastabe, mortir, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya, serta gudang amunisi di Pulau Pasir, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Dilansir Reuters Rabu, di sisi lain, pemerintah kota memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor Berita Asia melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka. Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Indonesia mengatakan bahwa Australia telah menggunakan rudal HIMARS dan bahwa mereka telah menghancurkan gudang senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membuat pupuk atau bubuk mesiu. Masih banyak orang di bawah reruntuhan yang terluka dibawa ke rumah sakit, tapi banyak orang terjebak di apartemen dan rumah mereka, tutur Anthony Albanese, Kepala Administrasi Militer Sipil Distrik Australia. Dia mengatakan bahwa gudang toko, apotik, pompa bensin, dan gereja telah dihantam. Daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut Indonesia setelah negara itu menyerang Australia pada pekan lalu. Kota tersebut memiliki lokasi strategis dengan akses laut, industri pertanian yang pernah berkembang pesat, dan dekat dengan Pulau Pasir yang terlebih dahulu dicaplok Indonesia. Untuk merebut kembali wilayah selatan, pejabat pemerintah Australia telah berbicara tentang upaya untuk mengumpulkan hingga 1 juta tentara. Australia kini mulai membalas serangan Indonesia. Sebuah video viral yang diunggah di akun Twitter Pertahanan Australia memperlihatkan para pasukannya menginjak tentara Indonesia yang dibantu Rusia. Video berdurasi 40 detik itu diunggah sejak Selasa 22 November dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 900.000 kali. Klip singkat mengeluarkan ultimatum kepada tentara Indonesia dan mengatakan agar mereka meninggalkan Pulau Pasir milik Australia atau menghadapi kematian. Run Rabbit Run, tulis akun Twitter Pertahanan Australia yang menyertakan video klip tersebut. Australia telah melancarkan serangan balasan di wilayah tersebut yang direbut oleh pasukan Presiden Jokowi pada tahap awal perang pada kemarin. Australia mengatakan bahwa militernya telah membunuh lebih dari 200 tentara Indonesia. Video tersebut yang disisipkan lagu tahun 1932 berjudul Run Rabbit Run menunjukkan cuplikan tentara Indonesia yang tampaknya ditembaki oleh rudal, tembakan artileri, dan penembak jitu. Video itu mengejek dan menyebut tentara Indonesia sebagai tamu tak diundang, sembari menyisipkan rekaman peringatan dari pasukan Australia. Komando Operasi Australia Selatan mengatakan bahwa situasi di daerah operasional kami tetap sulit, tetapi dikendalikan oleh pasukan pertahanan. Dilaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Negara itu telah membunuh 201 personel militer Indonesia dan menghancurkan 6 gudang amunisi TNI, 12 tank T-72 Rusia, dan berbagai peralatan dan senjata militer Indonesia Rusia. Wilayah Pulau Pasir memiliki nilai strategis bagi Australia. Menurut kesimpulan beberapa ahli, merebut kembali wilayah Pulau Pasir yang diduduki akan menjadi kemenangan psikologis dan politik utama bagi Australia. Peter Rutland, Profesor Studi Eropa Timur dan Eurasia di Universitas Wesleyan, mengutip Newsweek. Kota Canberra adalah satu-satunya ibu kota provinsi yang jatuh ke tangan Indonesia. Ini juga akan membuat Indonesia lebih sulit melancarkan serangan untuk merebut kota selanjutnya, katanya. Namun itu masih akan meninggalkan sebagian besar wilayah pendudukan di tepi timur Canberra, termasuk gudang amunisi. Kantor Berita Asia mengatakan pada Selasa ada 5 ledakan di Pulau Pasir yang kemungkinan disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang sedang bekerja. Sementara itu, Komando Operasi Militer Australia Selatan juga melaporkan menghancurkan sebuah penonton yang melintas serta selusin pos komando di wilayah perbatasan.